Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ferry Jaber. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita tentang genderuwo mencari tumbal. Dan sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa like video ini serta subscribe. Dan jangan lupa lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lain dari channel Ferry Jaber. Kalian pernah dengar cerita soal genderuwo yang suka cari tumbal? Konon, setiap beberapa tahun sekali makhluk ini akan muncul di desa-desa terpencil buat nyari korban. Ceritanya bukan sekedar mitos, ada beberapa kejadian nyata yang dialami oleh penduduk desa di Jawa Tengah yang sampai sekarang masih jadi bahan pembicaraan. Cerita ini terjadi di sebuah desa kecil di lereng Gunung Merapi. Namanya Desa Sumberjati. Desa ini dikelilingi hutan lebat dan terkenal dengan suasana mistisnya, apalagi kalau malam hari. Kata orang-orang tua di sana, ojo sembrono kalau lewat hutan malam-malam. Awas, genderuwo nggoleki tumbal. Dalam bahasa Indonesia, jangan sembarangan kalau lewat hutan malam-malam. Hati-hati, genderuwo cari tumbal. Tapi, meskipun peringatan itu sering didengar, ada saja orang-orang yang menyepelekan. Cerita ini dialami oleh pemuda yang bernama Darto. Seorang pemuda bernama Darto adalah salah satunya. Dia ini dikenal pemberani di desanya. Meski orang-orang sering cerita tentang penampakan dan suara-suara aneh di hutan sekitaran desa, Darto tetap nggak percaya. Cuma mitos, nggak ada yang perlu ditakuti, pikirnya Darto. Darto ini tipe orang yang selalu menganggap semua cerita horor cuma untuk menakut-nakuti orang yang penakut. Suatu malam, Darto pulang larut dari rumah temannya. Mereka habis berkumpul untuk acara arisan pemuda di desa. Jalan pulang Darto harus melewati hutan yang dikenal angker oleh warga setempat. Malam itu, bulan sedang purnama penuh dan udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tapi Darto santai saja. Dia merasa nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Sambil berjalan, dia bersiul kecil untuk menghilangkan rasa sepi. Namun, ketika sudah masuk cukup jauh ke dalam hutan, suasana mulai terasa berbeda. Angin yang tadinya bertiup lembut tiba-tiba berhenti, dan suasana menjadi sangat sunyi. Tidak ada suara binatang malam. Jangkrik pun tak terdengar. Hanya ada suara langkah kaki Darto yang menginjak daun-daun kering di jalan setapak. Perasaan kok sepi banget ya, kata Darto. Biasanya nggak gini. Darto mulai merasa ada yang nggak beres, tapi dia terus berjalan, berusaha tetap tenang. Tiba-tiba di antara pepohonan yang rimbun, Darto mencium bau anyir yang sangat menyengat. Bau itu seperti daging busuk yang sudah lama membusuk. Wah, bau apa lagi nih? Darto berhenti sejenak, mencoba mencari sumber bau. Tapi semakin dia berusaha mengabaikan, bau itu semakin kuat dan bikin dia merasa mual. Dalam hati, Darto mulai merasa nggak nyaman. Apa ya ini cuma perasaan saya aja, batinnya. Saat Darto ingin melangkah lagi, dia mendengar suara gemerisik dari semak-semak di samping jalan setapak. Awalnya, dia mengira itu hanya angin atau binatang kecil, tapi suara itu semakin keras, seperti ada sesuatu yang besar sedang bergerak di balik pepohonan. Darto berhenti lagi, kali ini dengan rasa penasaran yang bercampur ketakutan. Sopo iki? Ojo ngguyu, aku ora wedi. Dalam bahasa Indonesia, siapa ini? Jangan bercanda, aku nggak takut, teriak Darto meskipun suaranya sedikit bergetar. Tiba-tiba dari balik pepohonan muncul sosok besar tinggi dan berbulu hitam lebat. Matanya merah menyala, giginya tajam dan tubuhnya berotot, seolah siap menerkam siapa saja yang mendekat. Itu adalah genderuwo. Sosok yang selama ini hanya dianggap mitos oleh Darto. Jantung Darto berdegup kencang. Seluruh tubuhnya kaku
dan keringat dingin mulai mengalir di dahinya. Dia mencoba untuk berlari, tapi kakinya terasa berat, seperti tertancap di tanah. Genderuwo itu mendekat, langkahnya lambat tapi pasti. Setiap gerakannya mengeluarkan suara berat yang menggema di sekitaran hutan. Kowe. Suara genderuwo terdengar berat dan serak, tapi jelas terdengar di telinga Darto. Sosok itu berhenti tepat di depan Darto. Mata merahnya menatap tajam seolah-olah melihat langsung ke dalam jiwanya. Darto panik. Dia berusaha berlari, tapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Suasana semakin mencengkam. Genderuwo itu semakin dekat dan tangannya yang besar mulai terulur, seolah ingin meraih Darto. Dalam keadaan putus asa, Darto mulai berteriak minta tolong. Tolong, tolong. Tapi suara terasa teredam oleh hutan yang sunyi. Entah dari mana tiba-tiba terdengar suara adzan dari kejauhan. Suara itu terasa begitu jelas dan menggema di tengah kesunyian malam. Begitu suara azan itu terdengar, genderuwo yang tadinya mendekat berhenti dan perlahan mundur. Mata merahnya perlahan memudar dan sosoknya yang besar mulai menghilang ke dalam kegelapan hutan. Darto yang tadinya merasa berat untuk bergerak tiba-tiba merasa tubuhnya ringan kembali. Dengan sisa-sisa tenaga, dia langsung lari keluar dari hutan tanpa menoleh ke belakang. Sesampainya di desa, Darto langsung menuju rumahnya. Tubuhnya gemetar hebat dan wajahnya pucat. Dia langsung menceritakan apa yang baru saja dialaminya kepada orang-orang di rumah. Awalnya keluarganya tidak percaya sama sekali, mengira Darto hanya berhalusinasi karena lelah. Tapi melihat ekspresi ketakutan di wajahnya, mereka mulai paham bahwa apa yang dialami Darto bukan sekedar mimpi buruk. Esok harinya, berita tentang kejadian Darto cepat menyebar ke seluruh desa. Warga yang mendengar cerita itu langsung menghubungkannya dengan mitos lama tentang genderuwo yang suka mencari tumbal di hutan sekitar desa. Wong-wong wis padha ngerti yen bulan purnama ngono kuwi waktune genderuwo golek korban. Orang-orang sudah tahu kalau bulan purnama seperti itu waktunya genderuwo mencari korban, ujar salah satu tetua desa. Darto sendiri setelah kejadian itu menjadi lebih pendiam. Dia tidak lagi sering berkeliaran malam-malam seperti dulu, apalagi lewat hutan. Pengalaman bertemu dengan genderuwo membuatnya sadar bahwa tidak semua cerita mistis bisa dianggap remeh. Ojo wani-wani ngeremeh nele, ono sing ora kasat mata sing ono neng kene. Jangan berani-berani meremehkan nak, ada yang tak kasat mata yang masih ada di sini, kata ibunya suatu hari, menasihati Darto agar lebih berhati-hati. Setelah kejadian itu, banyak warga yang semakin waspada terutama saat bulan purnama tiba. Tidak ada lagi yang berani lewat hutan sendirian di malam hari. Mereka percaya genderuwo masih ada di sana, mengawasi dan menunggu kesempatan untuk mencari korban berikutnya. Nah, segitu aja ceritanya. Gimana menurut kalian? Percaya atau enggak cerita soal genderuwo yang suka mencari tumbal? Atau mungkin kalian punya cerita-cerita lain yang sangat seram yang pernah dialami diri kalian sendiri? Jika kalian mempunyai cerita pengalaman horor, kirim ke email saya, nanti saya kasih di deskripsi, oke? Atau di WA saya. Terus jangan lupa bagikan cerita kalian di kolom komentar. Siapa tahu ada pengalaman seram yang bisa bikin kita semua jadi lebih waspada. Jangan lupa like, komen, dan share untuk channel Ferry Jaber.